Hari ini cuaca pagi hari terasa sangat cerah. Burung-burung terdengar berkicauan di luar sana saling bersahutan membangunkan para penghuni bumi yang masih terlelap dalam tidurnya. Seberkas cahaya terlihat memasuki ventilasi gedung apartemen, salah satunya apartemen mewah dari seorang pria kaya raya dan juga tampan bernama Kim Tae-yong. Pria itu masih terlihat memejamkan matanya di ranjang king size-nya. Memeluk seorang gadis yang juga tengah tertidur nyaman dalam pelukannya. Gadis itu bernama Shin Ye-en, wanita istimewa yang dinikahi Taeyong 1 minggu yang lalu. Taeyong melongo pelan saat seberkas cahaya mulai mengganggu retina matanya hingga mau tak mau dia terus bangun. Dia merasakan tubuhnya tengah dibebani sesuatu membuatnya sulit bergerak. Namun hal itu membuat sudut bibirnya tertarik ke atas saat melihat gadis cantik yang tengah terlelap memeluknya. Taeyong merasakan paginya begitu indah selama seminggu ini. Setiap dia membuka matanya, pemandangan wajah polos istrinya yang dia lihat. Shin Ye-en, gadis yang berstatus istrinya itu terlihat nyaman tidur di lengan Taeyong, tangannya melingkar di pinggang Taeyong dan kaki mulusnya membelit kaki pria yang sudah menjadi suaminya itu. Good morning, honey, bisik Taeyong di telinga Yen, tangannya terulur menyingkirkan helai rambut Yen yang membuat menutupi paras cantiknya. 5 menit lagi apa? Ucap Yen tak terlalu jelas dengan suara sedikit serak. Matanya masih terpejam enggan untuk membangun. Gadis itu masih bisa mendengar suara Taeyong sama-sama dengan kondisi setengah sadar. Bangun sayang, Taeyong kembali berbisik, tapi kali ini dirinya cepat-cepat manis di wajah Yen dan itu berhasil membuat gadisnya terbangun. Terakhir, Taeyong menunjuk bibir istrinya dan hal itu sangat ampuh untuk membangunkan Yen. Yen mengerjap saat Taeyong menyesap bibirnya lembut. Mata bulatnya kini sudah terbuka, kini wajahnya berubah menjadi merah mengetahui sang suami mencium bibirnya di pagi hari seperti ini benar-benar romantis. Hal biasa Taeyong lakukan semenjak mereka menikah, tapi tetap saja Yen merasa malu apalagi dengan kondisinya seperti ini. Wajah kusut, rambut acak-acakan, atau mungkin ada banyak kotoran di matanya atau bekas pulau buatan air liurnya. Tidak puas tidurnya, Taeyong tersenyum manis membuat kinerja jantungnya bekerja 2 kali lipat. Yen mau lalu menarik leher Taeyong menamkan wajahnya di sana, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Oh ayolah, Taeyong hanya bertanya, tapi kenapa dirinya semalu ini? Ah tidak, bukan karena pertanyaannya, tapi cara Taeyong memandangnya membuat Yen malu. Dia menarik pinggang Yen untuk lebih dekat dengannya, kemudian dia merubah posisi mereka menjadi duduk, dan dibawanya tubuh dengan Yen ke atas pangkuannya. Kini posisi mereka sudah saling berhadapan. Dia menghirup udara di sekitar leher Yen. Aroma stroberi selalu melekat dalam tubuh gadisnya. Walaupun aroma Yen kekanak-kanakan, Taeyong sangat menyukainya, bahkan sudah menjadi candu bagi pria itu. Taeyong mulai mencuci leher itu hingga melukatnya dan berakhir dengan tanda kemerahan. Yen sambil kali tak protes, mungkin dia sudah terbiasa. Taeyong sering melakukannya setelah mereka menikah. Awalnya Yen sempat protes dan terganggu dalam tanda itu, tapi Taeyong berdalih itulah tanda cintanya untuk Yen. Jadi mulai saat ini Yen hanya pasrah saja saat Taeyong mulai mencuci lehernya.
Apa ada pergi ke kantor? Tanya Ian sambil memainkan kaos yang dikenakan Taeyong. Aku tak bisa pergi sebelum istriku bangun. Ian terdiam. Dia baru menyadarinya sekarang, bukankah dia sudah menjadi sosok istri untuk Taeyong? Harusnya dia bangun lebih awal dari Taeyong, menyiapkan air hangat, memasak, lalu menyiapkan baju untuk Taeyong ke kantor. Maaf aku bangun terlambat, harusnya aku bangun lebih awal. Ian menatap Taeyong menyesal. Selama 1 minggu bersama Taeyong, Ian selalu bangun terlambat. Gadis itu sama sekali belum pernah menyiapkan sarapan pagi untuk Taeyong. Malah terkadang Taeyong sendiri menyiapkan sarapan untuknya. Selebihnya Taeyong sering memanggil pelayan dari rumah orang tuanya untuk memasak. Belum saja mereka masih tinggal di apartemen, jadi Taeyong tak memperkerjakan asisten rumah tangga di apartemennya. Tidak apa-apa, aku suka saat melihatmu sedang tidur. Dengan begitu aku bisa membangunkanmu dengan cara yang manis. Theo tersenyum menggoda dan lagi-lagi wajah Ian memerah. Kalau gitu aku akan menyiapkan air hangat untuk Opa. Ian beranjak dari tubuh Taeyong, tapi dengan cepat Taeyong menahannya. Morning kiss, bisik Taeyong lalu mengecap sudut bibir Ian. Gadis itu mengerjap terkejut. Dia tak bisa memberikan ciuman di saat kondisinya seperti ini. Dia belum mandi dan bau. Theo menarik pinggang Ian semakin menempel lalu mendekatkan wajah mereka, tapi Ian dengan cepat menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa? Tanya Theo dengan tatapan protes. Tidak apa, bukankah kau sudah menjauhku tadi? Itu beda lagi. Sayang, oh ayolah, aku butuh energi untuk beraktivitas hari ini. Bujuk Taeyong. Energi. Jika butuh energi, apa harus makan? Bukan ciuman dengan ujian lalu beranjak dari pangkuan Taeyong lalu berlari menuju kamar mandi. Kan tapi harus saja yang menyentuh kena pintu, tubuhnya tiba-tiba melayang, memperkali sama jari Taeyong tiba-tiba mengangkat tubuhnya ala bridal style. Kita sama-sama belum mandi kan? Untuk menghemat waktu lebih baik kita mandi bersama saja, oke? Mandi bersama lagi. Ya, apa? Ian keluar dari kamar mandi dengan bibir mengerucut. Dia masih kesal karena ada yang sudah mengajaknya mandi bersama dan itu membuatnya terjebak di ruangan itu lebih lama. Dan sialnya lagi, Ian lupa jika hari ini ada kuliah pagi jam 8 dan sekarang sudah jam 8 lebih 30 menit. Sudah pasti dirinya terlambat. Dengan terpaksa dia absen untuk kuliah hari ini. Ian melangkahkan kakinya menuju dapur, kemudian meminum air untuk menyegarkan tenggorokannya yang terasa kering. Dia berjalan ke arah meja makan. Di sana sudah ada beberapa piring berisi makanan. Nyonya sudah bangun. Suara muncul di balik pintu kamar mandi membuat Ian terkejut. Astaga, Bibi Chong, kau membuatku terkejut. Ian mengelus dadanya. Maafkan saya, Nyonya. Ah, Batman sudah bangun. Sarapan pagi sudah saya siapkan.
Tidak apa-apa, Nyonya, ini sudah menjadi tugas saya. Kalau gitu saya permisi. Bibi Chang pun berpamitan, karena tugasnya hanya pada saat pagi hari dan menjelang malam untuk menyiapkan makan malam, sedangkan untuk siang hari ia hanya perlu menghangatkan makanannya saja. Aku harus belajar memasak lagi agar tidak merepotkan Bibi Chong. Oh, istri macam apa kau ini, Jinian? Memasak pun kau tidak bisa. Suamimu mau diberi makan apa nanti kalau tidak ada Bibi Chong? Cicit Yen pada dirinya sendiri. Sayang, tolong pasangkan dasiku, teriak Taeyong dari arah ruang tengah. Walaupun ia kesal, gadis itu tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, walaupun dengan hal-hal yang sederhana, setidaknya ia bisa menutupi kekurangannya yang tidak bisa masak. Ia pun segera menghampiri Taeyong yang sudah berdiri di ruang tengah. Ian mengejar dasi dari tangan Taeyong lalu menarik kerah kemeja Taeyong ke atas dan mulai membelitkan dasinya di sana. Ian hanya diam saja tanpa menatap Taeyong. Masih marah, Taeyong tahu Ian masih kesal. Terbukti saat selesai mandi tadi, Ian keluar dari kamar dan wajah ditekuk. Taeyong melingkarkan tangannya di pinggang Ian, menundukkan tubuhnya sedikit agar Ian lebih mudah memasang dasinya. Oke, aku minta maaf soal tadi. Aku benar-benar tidak tahu jika hari ini kau ada kuliah pagi, sayang. Taeyong menatap Ian menyesal. Kemudian dia mengecupi punggung tangan Ian. Perlahan-lahan Ian mulai tulus. Sepertinya ini bukan sepenuhnya salah Taeyong. Dia pun salah karena tidak memberitahu Taeyong sebelumnya dan dia lupa. Tidak apa-apa, aku sudah marah lagi. Ian menyongengkan senyumnya. Tapi apa harus bertanggung jawab jika nilaiku rendah nanti? Jadi mana jatah morning school basic Taeyong? Pak, aku sudah mengambil lebih saat kita mandi tadi, dasar. Tanpa basa-basi, Taeyong langsung melawat bibir Ian dan dengan lembut, tidak salah kan dia kecanduan bibir manis istrinya ini? Ian merasakan dia masuk dan mengajak berdansa. Pelukan pria di depan semakin erat di pinggangnya membuat Ian mau tak harus membalas dan menikmati morning kiss mereka entah sudah yang keberapa kali. Suara desapan lembut mulai terdengar. Ian mulai terbawa suasana dan balas ciuman suaminya tak kalah menuntut.